Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohimat. Saya coba di sini coba membuat video mengenai 4D scheduling. Kedepannya juga eh, ak- channel ini akan difokuskan untuk membahas 4D scheduling gitu kan, atau project control berbasis BIM atau 4D planner gitu. Nanti apa sih manfaatnya atau kenapa sih perlunya 4D atau apa aja yang bisa dilakukan sama 4D dan bedanya dengan scheduling atau dengan penjadwalan-penjadwalan yang ada saat ini gitu, atau biasa disebutnya traditional scheduling gitu. Oke, 4D ini memang ada di dalam proses BIM, yaitu dari ada 3D, 4D, 5D gitu kan. Nah, mungkin 4D ini itu apa namanya, salah satu juga ada di dalam BIM tadi gitu kan. Nah, 4D itu lebih memfokuskan ke arah schedulingnya atau penjadwalan gitu. Sedangkan kalau 3D kan lebih ke modelnya gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke bisa apa aja sih 4D atau di dalam software 4D itu gitu kan. Oke, kita berawal dari artikel ini dulu kayak gitu kan. Oke. Oke, ini kita coba buka artikel atau isi dari website projectcontrolacademy.com gitu kan. Ini di sini ada artikel yang bagus gitu kan. Ini dari Oktober 2019 itu mereka udah membuat artikel ini gitu kan. Kayak gitu ya. Oke. Di sini akan membahas mengenai body scheduling versus traditional scheduling gitu kan. Which one do you prefer? Which one do you prefer? Atau uh, kita pilih yang mana gitu kan di situ ya. Mungkin kalau yang udah pernah coba yang traditional scheduling itu akan lebih apa namanya, lebih tahu lagi gitu, bisa membandingkan apa sih emang bedanya gitu kan, mempertanyakan kita emang perlu gitu for the scheduling gitu kan, kayak gitu. Oke, ini kita lanjut. Di sini ada kalimat awal gitu kan, ini ada tanda petik ini itu. Jadi di kalimat awal ini gitu kan, itu ada penjelasan atau ada kalimat yang mempertanyakan gitu bahwa eh, apa BIM itu menurut mereka adalah ini gitu. Nah, for the BIM itu adalah yang ini gitu. Kita coba translate ya ke di Google Translate gitu supaya kita tahu. Oke, di sini di kalimat awal ini gitu kan yang ada tanda petik ini. Oke, sebelum ke sini gitu kan. Ini sebenarnya dibuat sama uh, Tamer El Gohari gitu. Oke. Jadi si apa namanya, Pak Tamer El Gohari ini gitu, itu dia mendapatkan kalimat seperti ini bahwa katanya penjadwalan 4D atau BIM 4D itu adalah teknik yang tidak berguna gitu. Dia tidak memberi manfaat bagi kontrol proyek. Tujuan utamanya untuk memvisualisasikan jadwal konstruksi yang menghasilkan persyaratan ekstra mewah gitu, yang tanpanya kami dapat bertahan gitu. Jadi di luaran sana itu banyak profesional orang-orang yang profesional itu mempertanyakan tentang penjadwalan berbasis 4D ini. Katanya menurut mereka itu 4D itu tidak berguna gitu kan. Katanya tidak memberi manfaat bagi project control karena katanya tujuan utamanya memvisualisasikan jadwal konstruksi gitu yang menghasilkan persyaratan ekstra mewah. Jadi katanya hanya untuk mungkin di sini gitu kan, secara eh, kasar gitu kalau kita coba terjemahkan gitu, katanya gitu kan, untuk memvisualisasikan jadwal konstruksi di 4D itu katanya butuh persyaratan yang ekstra mewah gitu di sini. Jadi yang persyaratan ekstra mewah katanya ini ekstra fancy ya gitu kan.
katanya, yang tanpanya kami dapat bertahan gitu. Jadi selama ini mereka tanpa persyaratan ekstra mewah itu juga sekarang udah bertahan gitu kan, kayak gitu. Dari sudut pandang saya, menurut si Tamir El-Ghari itu gitu kan, bahwa dia tuh selalu bingung gitu ketika mendengar frasa ini gitu. Jadi mendengar kalimat tadi gitu kan, dan dia benar-benar nggak ngerti gitu, mengapa sih para profesional tadi itu menilai bahwa Polri ini tadi tidak berguna gitu kan, kayak gitu. Dia bertanya-tanya gitu kan. Jadi dari mana sih si profesional tadi itu mendapatkan informasi tentang 4D ini gitu. Oke. Selanjutnya gitu kan, ya dalam setiap diskusi atau debat tentang BIM gitu kan, selalu ada yang membicarakan bagaimana cara penjadwalan tradisional masih bisa lebih baik daripada penjadwalan 4D gitu kan. Beberapa berpendapat betapa mudahnya membuat model 4D hanya dengan menghubungkan setiap elemen 3D dengan tugas yang relevan dalam jadwal dan memiliki video sederhana yang tidak berguna gitu. Jadi ada juga yang berpendapat gitu kan, katanya 4D ini itu lebih baik, masih lebih baik daripada eh penjadwalan tradisional itu masih lebih baik daripada 4D gitu kan. Karena mereka berpendapat katanya apa namanya membuat model 4D itu terlalu mudah gitu, betapa mudahnya gitu kan. Jadi kata mereka tuh mudah karena hanya ngubungin 3D sama tugasnya aja, sama tasnya aja gitu, katanya udah ya segampang itu gitu 4D itu gitu kan. Lalu habis dibuat 4D-nya, lalu dibuat video sederhana gitu kan, video sederhana, dan menurut mereka itu tidak berguna gitu kan. Jadi kayak ya kan kalau dari jadwal yang 2 tahun, sepanjang penjadwalan konstruksi selama 2 tahun dibikin video 1 menit gitu kan, ya kan pasti kan cepet banget gitu kan. Itu jadi kata menurut mereka video ini tuh ya tidak berguna gitu kan, kayak gitu. Karena mungkin dia nggak bisa ngelihat apa-apa gitu kan di dalam video 1 menit itu gitu kan. Nah itu dua pendapat gitu kan, kayak gitu, yang dari tradisional mindset dengan 4D mindset, bedanya gitu kan. Nah itu dari tadi itu dua pandangan mengenai 4D dari yang tradisional mindsetnya gitu. Oke, dan si Tamer Al-Bahari juga gitu kan, itu dia memahami gitu kan. Jadi memahami adanya ketakutan untuk beralih dari penjadwalan tradisional ke lingkungan penjadwalan 4D gitu. Nah ini dia juga memahami karena pasti ada suatu sistem yang baru atau sesuatu hal yang baru, ada yang takut gitu untuk beralih mencoba hal yang baru ini gitu. Mungkin terasa keluar dari zona nyaman atau penolakan terhadap perubahan. Jadi karena nggak mau keluar zona nyaman gitu kan, dan ini parahnya lagi ada yang penolakan terhadap perubahan gitu. Jadi kayak nggak mau berubah gitu kan, kayak gitu. Nah ini beberapa orang mungkin menganggap penjualan 4D sebagai ilmu roket gitu. Nah ada juga yang berpendapat bahwa ilmu 4D ini, kalau yang tadi kan yang kedua kan bahwa menganggap 4D ini hal yang mudah gitu, cuma ada 3D sama schedule dihubungin jadi gitu kan. Nah itu karena terlalu mudah itu mereka nganggap apa gitu kan, jadi nggak ada manfaatnya juga gitu ketika jadi video yang singkat itu gitu kan. Nah di sini malah yang ketiga ini, eh, yang keempat ini ya, yang ketiga kan yang karena dia merasa nggak mau berubah nih dari comfort zone gitu kan gitu. Nah yang keempat ini itu ada yang menganggap bahwa Purdue itu sebagai ilmu roket. Di sini bahasanya rocket science, atau mungkin ya kan namanya ilmu roket itu sulit ya gitu. Jadi banyak matematikanya di situ, gimana caranya roket itu supaya terbang gitu kan. Banyak ilmu di situ gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa 4D itu sesuatu hal yang ribet gitu, rumit gitu kan. Nah, itu ada juga yang menganggap kayak gitu gitu. Padahal kenyataannya gitu kan, ini jauh lebih mudah dan berguna daripada cara tradisional gitu. Nah, yang menganggap bahwa 4D itu ada kayak ilmu roket itu, dia nggak tahu gitu bahwa si 4D ini tuh kenyataannya lebih gampang gitu kan daripada yang tradisional gitu kan, kayak gitu. Nah, itu tadi ada yang menganggap ini terlalu gampang, ada yang ini
ada yang menganggap terlalu rumit gitu kan, kayak gitu. Jadi ada 4 alasan tadi gitu kan. Nah, karena 4D adalah tentang visualisasi gitu kan. Ini menurut Tamer tadi Algahari ya, gitu. Eh, saya akan menetapkan dalam postingan ini atau dalam artikel tadi atau dari website tadi, di dalam website tadi gitu, manfaat utama dari penjadwalan 4D gitu. Dia akan menampilkan manfaat dari penjadwalan 4D dan membandingkannya secara visual dengan pendekatan penjadwalan tradisional yang hanya menggunakan bagan dan visual. Nah, karena ada 4 alasan tadi itu, si Tamir Al-Ghari ini akan coba membandingkan antara penjadwalan tradisional dan penjadwalan berbasis 4D gitu. Coba kita lihat ada beberapa yang akan dibandingkan gitu kan. Nah, mungkin ini salah satu alasan juga gitu kan, jika Anda sekarang yang posisinya sebagai scheduler gitu kan, atau planner, atau ya yang fokus project control gitu kan, yang sekarang masih menggunakan yang dari Microsoft Project gitu kan, atau Primavera P6 gitu kan, atau yang software penjadwalan lain yang berbasis tradisional. Oke, di sini bahasa tradisional ya gitu kan, maksudnya yang sebelumnya gitu kan, gitu, yang bukan 4D. Dan penasaran sih gitu, apa sih emang bedanya sama yang 4D. Oke, kita cek gitu ya, ada apa di dalam website ini gitu. Oke, nah ini, nah yang pertama gitu kan, nah ini yang pertama ini menurut Tamer El-Ghari ini gitu kan. Oke, kita paskan dulu ini. Jadi yang pertama itu planning and scheduling gitu, dari segi penjadwalan ya. Nah, dari segi penjadwalan itu traditional scheduling itu hanya menggunakan schedule dan bar chart gitu. Oke, seperti yang ada di kiri ya. Nah, ini yang di kiri ini adalah tampilan dari traditional planning dan scheduling gitu. Sedangkan yang sebelah kanan itu merupakan tampilan dari 4D planning dan scheduling. Nah, ini menurut di sini gitu kan, bahwa for scheduling itu link your schedule to the 3D model gitu. Jadi ada schedule dan 3D model itu di-linkkan atau diintegrasikan untuk membuat lebih baik gitu, atau untuk lebih baik tentang project gitu kan. Jadi tampilan project itu jadi lebih mudah dimengerti kayak gitu kan, dari schedule-nya kayak gitu. Jadi ini kalau coba saya sedikit jelaskan gitu, bahwa kalau di yang sebelah kiri ini, di traditional ini itu nggak ada gambar 3D-nya. Jadi hanya tulisan, ini tasnya, dan ini Gantt-nya gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya ini kayak bentuk apa, atau ini proyek apa, itu kita tidak tahu gitu kan, secara langsung luar posisi saat ini gitu ya, gitu kan. Karena kita harus mungkin membaca ini ada proyek apa gitu kan, kayak gitu. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini kita udah tahu nih dari bentuknya aja, ini ada merupakan project untuk building gitu kan, kayak gitu di situ. Jadi terus itu dari penjadwalan kayak gitu kan. Oke, di sini mungkin ada coba saya jelaskan juga gitu kan. Jadi di sini ada link your schedule gitu. Jadi sebenarnya 4D itu kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi gitu, itu next step setelah traditional scheduling gitu. Jadi kalau Anda sudah membuat penjadwalan di yang sebelah kiri nih, seperti yang di sebelah kiri gitu kan, Anda tinggal lanjutkan aja ke 4D ini gitu. Jadi schedule-nya bisa dimasukkan ke dalam 4D scheduling gitu kan. Jadi nggak perlu buat lagi di sini gitu. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau buatnya di yang sebelah kiri nih, di yang traditional planning ini gitu kan, Anda juga bisa buatnya di sini gitu. Itu pengalaman saya gitu kan, bahwa kalau secara toolsnya si 4D planning ini, softwarenya itu bisa menggantikan
yang traditional planning gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda udah terbiasa di traditional planning gitu kan, atau schedule-nya adanya di schedule di traditional planning ini, Anda nggak mau buat ulang, ya bisa dimasukkan juga di sini, bisa diimport gitu kan, kayak gitu. Oke, jadi kalau dari untuk yang pertama ini, Anda pilih yang mana? Kalau saya gitu kan, saya lebih ke yang sebelah kanan kayak gitu, jadi lebih ke 4D planning gitu. Nah itu balik lagi ke masing-masing personalnya gitu. Jadi di sini salah satu perbedaan untuk yang pertama antara tradisional dan yang 4D gitu. Oke, untuk yang keduanya ada baseline dan actual analysis gitu. Jadi kalau di traditional scheduling, bar chart comparison gitu kan, in apa nih, min 25 H3. Nah ini mungkin di ukuran ya, jadi dia menampilkan kalau di traditional scheduling itu untuk menampilkan baseline dan aktual itu hanya dalam bentuk bar chart gitu kan. Di sini ada di bar chartnya yang kuning mungkin ini aktualnya, yang biru ini adalah yang rencananya atau baseline-nya kayak gitu. Itu di yang tradisional gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang di 4D gitu kan, itu bisa ditampilkan antara plan dan aktualnya gitu kan. Kalau dilihat di sini, ini bisa dilihat ada perbedaan kah atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalnya saya coba bantu, perbedaan itu ada di sini yang berwarna ungu gitu kan. Jadi di plan itu rencana baru sampai sini nih. Nah, sedangkan di aktualnya di lapangan saat ini itu sudah sampai selesai, udah hampir full untuk yang ungunya gitu kan, kayak gitu. Jadi di tanggal yang sama gitu kan, itu lebih tervisualisasikan gitu, jadi mana yang udah dan mana yang belum gitu. Sedangkan dan pengalaman saya juga gitu kan, di 4D juga ada gancarnya ini gitu kan gitu, jadi kalau mau menampilkan gancarnya juga gitu. Jadi ya itu, bahwa 4D itu traditional plan atau traditional schedule plus 3D-nya gitu. Jadi ada 3D-nya lebih visualisasi gitu. Tervisualisasikan. Oke, dari sini Anda bisa lebih pilih yang mana gitu. Silakan Anda pilih sendiri gitu kan. Ya gitu ya. Kalau saya balik lagi ke 4D gitu. Karena meeting itu kita lebih, atau waktu presentasi itu kita lebih mudah membacanya atau mengambil kesimpulannya ketika kita melihat dari gambar gitu kan, bukan dari ganchart ini kayak gitu kan. Oke, yang ketiga tuh traditional scheduling gitu kan, itu layout, coloring, and progress representation. Jadi di traditional scheduling itu misalnya dia menandakan bahwa di marker gitu kan, jadi yang udah mana aja, yang ini, terus yang ini yang kuning, yang merah ini belum, itu kan di sini ada under construction, jadi yang merah katanya sedang dikerjakan, yang ini, yang kuning ini gitu kan. Yang ini adalah apa nih kelihatan nih itu, jadi berdasarkan biasanya di marking gitu kan, kayak gitu, di gambarnya gitu kan. Nah, jadi antara gambar ini dengan yang di schedule tradisional itu nggak ngeling gitu kan, jadi beda orang gitu kan. Jadi yang tracking ini mungkin supervisor, yang buat schedule mungkin ya project control gitu kan. Jadi kayak mungkin di situ ada miss atau ada apa ya, potensial salah gitu kan, kayak gitu kan. Jadi di schedule dan di aktual itu dia tidak termapping, atau tidak satu task itu tidak mewakili dua-duanya gitu kan, kayak gitu. Jadi ini karena dua hal yang berbeda, yang ini oleh teknisi atau oleh orang lapangan, yang satu oleh project control. Nah, sedangkan untuk yang for the construction ini
itu progress trackingnya itu langsung di tampilan 3D-nya gitu kan, kayak gitu, bisa langsung kelihatan di tampilan 3D-nya gitu. Nah ini kalau ini sendiri ini menggunakan tools lagi ya, jadi yang schedule yang dibuat oleh project control itu dimasukkan ke dalam tablet ini, lalu orang lapangan itu benar-benar tracingnya atau trackingnya yang sudah dikerjakan itu di dalam tablet ini gitu. Nah ini kalau saya ini belum pernah gitu kan, karena ini harus benar-benar diterapkan di lapangan gitu. Ini mungkin salah satu tools dari ini kalau dilihat dari ini sih Synchro ini nih field gitu ya untuk di lapangan gitu. Nah kalau kelihatan kayak gini gimana? Anda pilih yang mana? Itu silakan Anda yang menentukan. Oke, untuk yang keempat itu ada look ahead plan. Kalau traditional planning, traditional scheduling gitu kan, dia hard to follow look ahead presentation gitu kan. Nah, jadi mungkin minggu ini, minggu kedua, minggu ketiga dia harus apa namanya membuat, kalau di sini sih gitu kan, itu ada rencana di sini kayak menuliskan kegiatan di minggu pertama itu apa aja, terus kedua itu apa aja, ketiga itu apa aja gitu. Jadi melihat look ahead itu kan melihat ke depan gitu kan, yang diinginkan. Misalnya di sini harus ada 6 week look ahead, berarti harus membuat minggu ke-6 gitu kan dari sekarang gitu. Jadi 6 minggu ke depan itu mau ngerjain apa aja gitu. Jadi di sini dicontohkan seperti ini. Jadi menggunakan sticky ini atau apa namanya catatan ini harus ditulis gitu kayak ini, seperti ini untuk visualisasi penggambaran aja kayaknya gitu kan. Yang mana mungkin item-item ini itu ada di schedule-nya kan kayak gitu. Nah, sedangkan untuk di 4D itu bisa ditambahkan juga dari tampilan visualnya gitu kan. Jadi kayak dia lebih panjang juga, lebih custom gitu. Ini saya pernah coba juga gitu kan. Jadi nggak cuman mingguan gitu. Kita bisa tahu nih 3 bulan ke depan gimana gitu kan. Terus 9 bulan ke depan gimana gitu tampilannya ini. Terus kayak 24 bulan ke depan itu seperti apa. Terus kayak setelah komplit seperti apa gitu. Jadi kayak apa namanya bisa lebih luas lagi jangkauan untuk look ahead-nya gitu. Dan kalau misalnya disuruh menampilkan minggu depan kerjaannya apa aja itu bisa juga gitu kan. Kayak gitu. Ini saya masih coba dan ini salah satu memang tools wajib untuk si project control kan gitu, supaya mungkin ini terkait dengan pengadaan, terkait dengan kedatangan orang gitu kan kayak gitu. Oke, Anda pilih yang mana jika ada dua pilihan seperti ini. Oke, yang kelima, kita percepat ya. Oke, yang kelima itu di tradisional scheduling gitu kan. Nah, ini meeting ya, seperti ini gitu. Jadi digambarkan di sini ini banyak kertas gitu kan, bahwa ini rencana overhead-nya apa aja terus seperti ini gitu. Nah, sedangkan di 4D itu bisa langsung digambarkan dengan tampilan 3D-nya gitu. Jadi kayak misalnya di dalam diskusi itu bahwa Anda ingin mempercepat ini dulu, atau Anda harus menerangkan bahwa tahapan adalah seperti ini gitu. Jadi langsung kelihatan kayak gitu secara visualnya. Dan ini juga bermanfaat juga untuk yang di SHE atau HSE gitu kan, bahwa tentang manajemen risikonya gitu kan. Jadi ketika di sini terlihat ada sesuatu yang apa namanya harus disediakan apa gitu, harus disediakan misalnya di situ ada lifting gitu kan, harus di situ berarti harus ada penjagaan sesuatu atau ada area yang harus di cover gitu kan kayak gitu. Jadi lebih uh, tervisualisasikan rencananya ketika Anda diskusi gitu. Oke. Yang kelima itu sekarang yang keenam, claim analysis and dispute resolution. Oke, untuk yang ke-6 ini itu traditional scheduling very hard and time consuming process to prove who is responsible for the delay, very easy to. Nah, jadi kayak tradisional itu bahwa mungkin siapa sih yang bertanggung jawab terhadap apa namanya telatnya gitu kan. Jadi ada
schedule-nya kenapa telat gitu kan, itu siapa tanggung jawabnya gitu kan, siapa yang bertanggung jawab terhadap ketelatan itu gitu kan. Di traditional scheduling itu kalau di sini very hard and time consuming, jadi butuh waktu proses gitu kan dalam prosesnya. Sedangkan untuk yang 4D claim analysis itu di sini bisa terdeteksi malahan gitu kan. Jadi kayak di sini ada as planned schedule, ini as build schedule gitu. Jadi kayak mungkin di rencana gitu kan, di rencana itu seperti yang ini tampilannya as plan versus and as build components. Jadi kayak di rencana itu baru wall yang paling bawah gitu kan, tapi di as build schedule itu dari yang atas gitu kan. Jadi sebenarnya uh, kita tuh apa namanya, bisa ahead gitu, bisa mempercepat ini gitu kan di situ gitu. Jadi kayak uh, kalau misalnya yang seperti ini bakalan lebih lama lagi gitu kan proyeknya selesai gitu. Nah kita coba update schedule-nya gitu kan, ini seperti ini kayak gitu. Jadi schedule-nya kita coba apa namanya, update schedule supaya berimpact lagi gitu. Jadi ada manfaatnya gitu kan. Untuk yang ketujuh itu metodologi studies. Jadi yang ketujuh ini lebih ke metode kerja gitu kan. Jadi yang kalau traditional schedule mungkin metode kerjanya ada dalam ini gitu kan. Jadi berlembar-lembar kertas gitu kan untuk schedule-nya, dan ini bisa kalau saya tertulis bisa sampai 144 halaman gitu kan kayak gitu. Nah sedangkan untuk di 4D schedule Anda tinggal tampilkan dalam video gitu, jadi tahapannya mana aja, terus si tower crane ditaruh di mana kayak gitu. Jadi kayak semua itu dalam bentuk presentasi gitu, jadi bukan hanya eh, apa namanya, rencana dalam kertas aja gitu kan, tapi dalam visualisasi. Oke, yang kedelapan itu safety management and planning. Nah ini uh, untuk di traditional schedule itu ya butuh, dia harus memvisualisasikan dalam kertas gitu kan, untuk ketika ada area-area yang misalnya zona merah itu harus dilakukan apa gitu kan untuk safety manajemennya gitu kan. Nah, sedangkan kalau di 4D gitu kan, safety manajemennya itu terlihat, bisa bisa ditampilkan juga gitu. Di sini kayak ini ada tampilan work zone, terus ada di sini ada tampilan moving atau rotating dari si mobile crane gitu kan. Jadi area ini itu harus clear nih, nggak boleh ada orang kayak gitu kan di situ. Jadi langsung ketahuan ketika kita mau menempatkan alat berat di suatu tempat gitu kan, bahwa itu apakah area itu ada sudah clear dari pekerjaan yang lain atau belum gitu. Oke, itu untuk yang 8. Ini untuk yang ke-9, crane safety and location studies gitu. Jadi untuk penempatan crane juga gitu kan, kalau di tradisional mungkin Anda harus meminta layout, setelah itu Anda coba gambarkan seperti ini gitu kan, bahwa area jangkauan dari tower crane itu seperti ini gitu. Nah, sedangkan untuk di 4D gitu kan, Anda bisa menampilkan hasil dari survei 3D ini, fotogrametri ini gitu kan. Lalu di tempat, kalau kita tempatkan alat beratnya gitu atau tower crane-nya, lalu kita coba lihat jangkauannya kemana aja gitu. Jadi nggak cuma dalam bentuk 2D si layoutnya, tapi 3D pun bisa langsung. Oke, untuk yang ke-10 itu ada layout planning and management. Jadi layout planning, jadi perencanaan mengenai layoutnya gitu kan. Jadi kayak mungkin di sini ada uh, Anda buat di sini untuk layout penempatan material, terus di sini untuk layout penempatan alat berat, terus di sini nanti ada layout penempatan apa gitu kan. Di sini makanya disebut kalau traditional scheduling itu so many layouts gitu kan. Sedangkan untuk di 4D scheduling hanya butuh 2 menit video representing untuk memberitahu gitu. Misalnya di sini ada alat, di penempatan alat berat, di sini untuk penempatan uh,
materialnya, di sini untuk area disposalnya atau area apa namanya, area safety atau area berkumpulnya gitu kan gitu. Jadi kita bisa membuat videonya di dalam 4D itu, simulasi videonya di dalam 4D gitu. Gitu. Jadi nggak perlu berlembar-lembar layout gitu kan. Yang ke-11, construction project documentation. Nah, untuk dokumentasi gitu. Jadi kita mungkin mau report, memberikan laporan gitu. Nah, untuk di traditional scheduling gitu biasanya kita ada foto, kita kasih nama gitu kan gitu. Nah, ini sampai berfolder-folder gitu kan. Jadi karena foto itu apa namanya, beda-beda juga gitu kan gitu. Ada yang laporan progres, ada yang laporan dokumen kayak gitu kan kayak gitu. Nah, terus untuk di 4D gitu kan, itu foto tadi itu bisa apa namanya, ditampilkan gitu kan di dalam videonya gitu, atau di dalam aktual progresnya gitu. Jadi ketika ini ada aktual progress gitu kan, diklik fotonya muncul gitu. Jadi foto-foto yang tadi itu tidak terpisah antara schedule dan fotonya, image-nya gitu. Nah, kalau di 4D bisa gitu kan. Jadi ketika klik plan apa tasnya ini, jadi ada rencananya sampai sini, terus fotonya sampai sini gitu. Gitu. Jadi bisa disandingkan gitu kan antara foto aktual dan eh, apa namanya, 3D rencananya gitu. Nah, sedangkan kan kalau di tradisional biasanya foto foldernya sendiri, schedule beda sendiri gitu ya. Makanya di situ kemungkinan ada miss itu sangat besar gitu. Oke, untuk yang ke-12, General Project Management Approach itu di sini bisa terlihat kalau di traditional scheduling itu mungkin antar arsitek ini semuanya sendiri-sendiri ya gitu kan. Jadi bisa langsung sendiri-sendiri. Nah, sedangkan untuk di report di BIM shared model itu si arsitek bisa kirimkan 3D-nya sendiri ke sini, terus si sipilnya juga bisa kirim, terus project control bisa kirim ke sini gitu kan, si schedule-nya tadi kan. Gitu. Jadi semuanya bisa mengirimkan langsung ke sini, ke 4D BIM share model. Nanti si 4D planner-nya ini yang membuat gitu. Jadi kayak apa namanya, tercentralize gitu. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak terpencar-pencar gitu kan. Gitu. Dan tidak saling berhubungan masing-masing gitu kan. Jadi semuanya terpusat gitu di 4D BIM set model ini gitu untuk yang 4D gitu. Jadi mungkin ini lebih ke dokumentasi bahwa yang dibuat itu berdasarkan data yang mana gitu. Jadi dia tahu si 4D planner ini gitu. Jadi nggak ada apa namanya, kesalahpahaman gitu kan. Mungkin ada yang di sini ketika di sini gitu kan. Si arsitek itu dia ada perubahan gambar, akhirnya dia langsung kirim ke project control gitu kan. Enggak, dia ada yang kirimkan ke kontraktor gitu kan atau ke project manager gitu. Sedangkan project control tidak terkirim gitu kan, belum terkirim karena di sini harusnya dia harus kirim ke langsung 5, tapi dia baru 4 gitu. Tapi project controlnya udah ada perubahan lagi, dia udah ngirim ke mana gitu kan kayak gitu. Jadi dia terlalu cepat si project control mengirimnya, dan 3D-nya itu ternyata ada perubahannya belum di update gitu kan kayak gitu. Dan ini benar-benar bisa bisa schedule-nya gambarnya berubah, schedule-nya belum gitu kan. Nah, tapi sedangkan di 4D itu pasti semuanya akan berubah gitu kan. Jadi ketika si arsitek ada perubahan, ada penambahan item, si project control belum, itu akan terlihat gitu kan kayak gitu. Jadi bisa si 4D planner ini akan ngasih tahu ke project control bahwa ini loh ada yang belum di schedulein gitu. Oke. Nah, itu apa namanya, 12 perbedaan atau perbandingan antara full schedule dan uh, traditional scheduling. Nah, ini kalau dilihat dari number of benefit tadi gitu kan, seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di apa namanya, artikelnya di projectcontrolacademy.com/4dscheduling vs traditional scheduling. Oke. Oke, thank you. Terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa tahu, kita bisa paham perbedaannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.